Di pintu aula utama, Nine Nether bisa mendengar gumaman Mu Chen. Senyum muncul di wajahnya yang biasanya dingin. Dia sangat berisik. Tidak apa-apa jika kau memukulinya sampai mati. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Mu Chen mengangguk. Tang Bing dan Tang Ro saling melirik dan tersenyum tak berdaya saat mereka berdiri di belakang mereka. Mereka tidak tahu dari mana Mu Chen mendapatkan kepercayaan dirinya, karena Wu Tian jauh lebih kuat dari Xiao Zong. Dia dianggap sebagai salah satu komandan teratas di wilayah Daluo, dan jika mereka benar-benar bentrok, mereka tidak dapat membayangkan nasib Mu Chen. Orang ini bagaikan anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Anak muda memang benar-benar tidak kenal takut. Ayo pergi. Nine Nether tersenyum. Aura dingin di aula utama menghilang dengan lambaian tangannya saat dia mencoba membawa mereka pergi. 9 Nether. Tiba-tiba terdengar suara di belakangnya, dan Nine Nether menghentikan langkahnya. Ia menoleh untuk melihat Su Qing, yang mengenakan jubah hijau. Matanya cerah dan gembira saat menatap Nine Nether. Oh, ini Su Qing. Ada apa? Nine Nether mendongak dan tersenyum. Nada bicaranya yang tampak lembut menunjukkan perlawanan yang dingin. Nine Nether pada awalnya tidak memiliki watak yang mudah didekati, dan meskipun kenal dengan Su Qing di masa lalu, mereka hampir tidak mengenal satu sama lain. Melihat mata Nine Nether, Su Qing membeku. Sikap tenangnya yang biasa lenyap seketika saat jantungnya berdebar kencang. Matanya bersinar terang karena panas dan kegembiraan. Selamat datang kembali, kata Su Qing lembut. Terima kasih. Nine Nether tidak bersikap dingin ataupun lembut saat dia mengangguk, dan dia tidak berniat melanjutkan percakapan dengan Su Qing saat dia berbalik dan pergi. Melihat ini, Su Qing, yang telah mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu lagi, menjadi kecewa sambil mengangkat bahunya sambil mengejek diri sendiri. Namun, ekspresi kekagumannya pada siluet yang menjauh itu tetap tidak berkurang. Ceka-ceka. Sepertinya kau tidak lebih baik dariku. Di belakang Su Qing, tiba-tiba terdengar suara yang menyombongkan diri. Dia menoleh dan melihat You Yu tersenyum padanya. Setidaknya aku tidak diusir, balas Su Qing. Banyak orang tahu bahwa You Yu menyukai Tang Bing. Saat bersembunyi di Istana 9 Nether, dia diusir oleh Tang Bing dengan menggunakan pedang. Dengan kata lain, kita berada dalam situasi yang sama. You Yu tersenyum sambil menyipitkan matanya ke arah siluet tinggi yang mengikuti di belakang Nine Nether dan berbisik, aku sudah mendengarnya. Pria yang kembali bersama Nine Nether bernama Mu Chen. Sepertinya kali ini, Nine Nether akan membiarkannya mewakili istana Nine Nether dalam pertempuran di Daluo Kolam Emas. Bagaimana menurutmu? Haha, pertarungan ini tidak akan sampai ke kita. Su Qing tersenyum dan dia tahu bahwa tidak peduli apakah Mu Chen adalah sosok biasa atau tidak, dia tidak akan pernah kehilangan kesempatannya untuk menggunakan Daluo Kolam Emas karena dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya. Sebagai pemimpin dari 4 komandan teratas, dia memiliki kemampuan untuk membuktikan kemampuannya, dan bukan hanya melalui basa-basi. Itu benar. Akan ada pertunjukan bagus yang bisa disaksikan kali ini, dan aku ingin melihat sejauh mana Mu Chen bisa melangkah, kata You Yu. Keduanya tersenyum sambil berbalik untuk pergi. Beberapa siluet berkelebat di langit saat Mu Chen mendekati Nine Nether dan berkata dengan sungguh-sungguh dalam perjalanan kembali ke istana Nine Nether, Su Qing punya niat terhadapmu. Diamlah. Nine Nether memutar matanya. Tang Bing dan Tang Ro tersenyum. Nine Nether menoleh ke arah Mu Chen dan berkata dengan serius, kamu telah melihat Wu Tian dan Cao Feng. Bagaimana? Apakah kamu percaya diri? Jika kamu ingin mendapatkan tempat di Daluo Golden Pool, kamu harus mengalahkan setidaknya satu dari mereka. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Pemuda itu merenung. Senyum menenangkan muncul di wajahnya yang tampan saat dia mengepalkan tinjunya. Tetapi dalam waktu 2 bulan, saya akan menang. Dalam waktu 2 bulan, dia seharusnya mampu mengolah tubuh abadi matahari agung dengan sukses. Dan pada saat itu, dia juga akan memiliki tubuh surgawi berdaulat, yang membuatnya tak terkalahkan di antara lawan yang peringkatnya sama. Sekalipun Wu Tian memiliki kemampuan seorang penguasa kelas 2, dia tidak akan memiliki sedikit pun rasa takut.
Tang Bing dan Tang Ro melihat rasa percaya diri di wajah pemuda itu dan agak terkejut. Mereka tidak tahu banyak tentang Mu Chen, jadi mereka tidak mengerti bagaimana dia bisa membuat kemajuan besar dalam waktu 2 bulan yang singkat. Lagi pula, pada tahapnya saat ini masih ada kesenjangan besar antara dia dan orang-orang seperti Wu Tian dan Cao Feng. Meskipun mereka masih ragu-ragu, mereka tidak berbicara lagi ketika melihat Nine Nether mengangguk dengan lembut. Mereka percaya pada Nine Nether, dan dia percaya pada Mu Chen, jadi mereka juga percaya pada Mu Chen. Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Tang Bing dan Tang Ro saling memandang dan berbisik kepada Mu Chen, semoga berhasil. Semangat dan antisipasi bersemi di wajah cantik mereka, yang hampir sama. Ini akan menjadi pertempuran pertama di Istana 9 Nether setelah mereka kembali, jadi ini sangat penting. Melihat sorot semangat dan harapan di mata kedua gadis cantik itu, Mu Chen pun mengangkat kepalanya, menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Tampaknya ia harus mencapai kuota di Daluo Kolam Emas. Namun, yang membuatnya lebih bersemangat adalah kenyataan bahwa dia akhirnya bisa mengolah tubuh abadi Matahari Agung setelah mendambakannya sekian lama. Itulah yang akan menjadi titik awal perjalanannya untuk menjadi penguasa berdaulat yang tak tertandingi. Istana Elang Darah. Lord Bloodhawk duduk di singgasana dengan ekspresi muram. Matanya terpejam, tetapi niat membunuhnya yang meluap membuat banyak orang kuat di aula takut untuk berbicara. Siapapun dapat melihat bahwa Lord Bloodhawk sedang marah dan ingin membunuh pada saat ini. Seorang pria kuat di istana Bloodhawk bertanya dengan berbisik, "Tuanku, apakah kita memperlambat tindakan kita untuk bergabung dan mencaplok istana Nine Nether?" Melambat? Lord Bloodhawk membuka matanya dan melemparkan pandangan dingin. Orang kuat yang berbicara itu tiba-tiba gemetar, merasa kedinginan di sekujur tubuh. Dia hanyalah seorang wanita dengan pikiran-pikiran yang aneh dan tidak realistis. "Mengapa aku harus takut padanya?" Lord Bloodhawk berkata dengan nada dingin. "Sampaikan perintah untuk mempercepat kontak dengan berbagai pemilik kota di bawah Nine Nether Palace. Selama mereka berpindah pihak ke Bloodhawk Palace milikku, aku bisa memberi mereka banyak keuntungan. Jika tidak, itu sama saja dengan meremehkan Bloodhawk Palace milikku, dan jika aku melanjutkan masalah di masa depan," Lord Bloodhawk melambaikan tangannya, dan menyeringai dingin. "Baik, tuanku." Para pejabat tinggi di istana Bloodhawk buru-buru setuju. Tatapan Lord Bloodhawk beralih ke Wu Tian dan Cao Feng saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Dalam pertempuran Daluo Kolam Emas, aku telah mendapatkan tempat untuk kalian berdua. Aku harap kalian tidak akan mengecewakanku." Wu Tian dan Cao Feng mengepalkan tangan mereka sebagai jawaban. Selain itu, senyum sinis muncul di sudut mulut Lord Bloodhawk saat dia berkata, "Sepertinya Nine Nether sangat menghargai orang itu, Mu Chen. Karena dia begitu percaya diri. Dalam pertempuran di Daluo Golden Pool, hancurkan dia." Mendengar ini, Wu Tian melirik Cao Feng. Senyum kejam muncul di wajah mereka berdua. "Kami selalu punya niat untuk melakukan hal itu." Istana 9 Nether, ruang budidaya. Mu Chen duduk dengan tenang, wajahnya tenang, dan tidak ada riak fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Dia tidak mulai berlatih kultivasi secara langsung, tetapi duduk diam selama hampir 4 jam, menunggu pikirannya mencapai keadaan tenang yang sebenarnya saat dia perlahan membuka matanya. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan seberkas cahaya redup muncul dari tubuhnya. Cahaya itu melayang di depannya, berubah menjadi halaman hitam misterius. Halaman abadi itulah yang menyembunyikan metode kultivasi tubuh abadi Matahari Agung. Mu Chen meliriknya diam-diam. Halaman kertas hitam kuno ini berisi rahasia yang akan membuat penguasa yang paling kuat menjadi gila. Nilai tubuh abadi primordial cukup untuk membuat bahkan penguasa surgawi kehilangan ketenangannya. Sungguh sangat beruntung dia bisa mendapatkannya. Setelah memanggil halaman kertas hitam misterius ini, segel Mu Chen berubah lagi, dan 3 masa cahaya melonjak keluar dari gelang biji mustard. Di dalam 3 masa cahaya, ada penyebaran fluktuasi energi spiritual yang mengerikan secara konstan. Suara gelombang air bergema di udara, pertanda bahwa energi spiritual itu sangat kuat. Di dalam ketiga masa cahaya ini terdapat 3 bahan kultivasi yang telah susah payah diperoleh Mu Chen. 9 matahari Zoesia. Buah surya besar Void. Daun ilahi yang abadi.
Ketiga bahan tersebut sangat langka, dan fakta bahwa Mu Chen dapat mengumpulkan semuanya pasti berarti bahwa ia telah mengeluarkan banyak energi dan usaha. Untungnya, keberuntungan berpihak pada yang berani, dan sekarang ketiga bahan tersebut dikumpulkan bersama. Tubuh abadi matahari yang agung yang awalnya tidak dapat dicapai kini benar-benar dapat dikultivasikan. Jari-jari panjang Mu Chen menyentuh halaman abadi, hanya untuk melihat cahaya redup yang melonjak di atas kertas hitam misterius itu. Akhirnya, semburan cahaya mengalir keluar, memasuki tubuhnya saat cahaya itu bergerak di sepanjang dan melalui jari-jarinya. Informasi agung dan kuno itu meledak dalam benaknya. Aliran deras itu membuat tubuhnya bergetar, tetapi dia dengan paksa memaksakan diri untuk menahannya karena dia terus-menerus menerima banyak informasi mengenai metode kultivasi yang rumit dari benda abadi surya yang agung. Resepsi berlangsung selama belasan menit penuh sebelum berakhir. Mata Mu Chen tiba-tiba terbuka saat dia menatap tiga harta karun alam di hadapannya. Tatapannya serius. Dari informasi sebelumnya, dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk mengolah tubuh abadi matahari agung. Ini bukan hanya karena bahan-bahannya langka, tetapi alasan yang lebih besar adalah jika kultivasi gagal, akan sulit bagi tubuh untuk beradaptasi dengan tubuh abadi matahari agung lagi. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang mengumpulkan bahan-bahannya lagi, mustahil untuk mengolahnya dengan sukses. Kenyataan pahit seperti itu menyebabkan hati Mu Chen bergetar ketakutan. Namun, Mu Chen segera menahan keterkejutannya, dan saat dia menarik napas dalam-dalam, matanya yang gelap tidak lagi menunjukkan keraguan. Tidak peduli betapa sulitnya mengolah tubuh abadi matahari agung, dia tidak akan menyerah. Terlebih lagi, dia pasti berhasil membudidayakannya. Dia telah berjanji pada gadis itu. Mu Chen membentuk segel dengan kedua tangannya, tatapannya tajam dan penuh tekad. Kalau begitu, mari kita mulai. Hati Mu Chen setenang air yang tenang, sementara energi spiritual di sekitarnya surut dalam kendali yang tenang, seperti kolam yang dalam, yang kedalamannya tidak dapat dilihat. Saat pikirannya tenang, laut berdaulat di tubuhnya, bagaimanapun, mulai mengamuk dengan gelombang yang bergejolak. Laut berdaulat yang luas dan megah berkilauan dengan warna ungu. Ombaknya yang besar melonjak, suara air berderak, dan sejumlah besar energi spiritual terkondensasi di dalam laut berdaulat. Untuk memadatkan dan mengolah tubuh surgawi yang berdaulat diperlukan energi spiritual yang sangat besar dan mengerikan, dan Mu Chen saat ini harus siap untuk itu. Di dalam laut berdaulat yang bergolak, cahaya keemasan perlahan melayang dari laut, dan duduk bersila di tengah ombak. Itu adalah roh Mu Chen, ekspresinya serius. Napas energi spiritual, yang diwarnai dengan nyala api ungu, perlahan-lahan keluar dari mulut roh itu. Tatapannya berubah muram, sementara telapak tangannya membentuk segel yang rumit dan unik. Tepat saat segel selesai dibuat, terdengar suara gemuruh keras. Pilar-pilar besar energi spiritual yang menyembur keluar dari laut berdaulat kini dapat terlihat. Pilar-pilar cahaya energi spiritual membumbung tinggi ke langit, lalu tiba-tiba jatuh, seperti naga-naga agung, sebelum akhirnya saling bertabrakan dengan keras. Seluruh pemandangan itu sungguh pemandangan yang sangat mengejutkan. Seluruh laut berdaulat terguncang, gelombang yang bergolak mengamuk, dan cahaya ungu cemerlang dari laut menyebar di udara. Di tengah tabrakan, benturan energi spiritual yang hebat menciptakan rasa distorsi di dalam ruang. Roh Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melirik pemandangan cerah di hadapannya, seraya ia kembali menciptakan segel dengan telapak tangannya yang kecil. Laut berdaulat berguncang lagi, dan sinar energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, seperti ular anaconda air, sebelum akhirnya meraung ke tempat yang dipenuhi cahaya ungu. Pemandangan yang luar biasa itu tampak seolah-olah seekor paus sedang menghisap air, yang luar biasa. Energi spiritual yang luar biasa itu terus-menerus berkumpul di lokasi itu, dan dengan lonjakannya yang konstan, cahaya ungu di daratan itu semakin terang. Di tengah cahaya yang berkilauan itu, sebuah bayangan besar dapat terlihat, terbentuk samar-samar. Ini adalah langkah pertama untuk mengolah tubuh surgawi yang berdaulat, yaitu mengolah bentuk embrioniknya menggunakan energi spiritual seseorang. Langkah ini juga hanya bergantung pada energi spiritual seseorang. Di laut berdaulat yang luas, pilar-pilar cahaya yang konstan, dengan energi spiritual yang besar, membumbung tinggi ke langit. Saat mereka melakukannya, roh Mu Chen melambaikan tangannya, menyebabkan mereka akhirnya merasuki diri mereka sepenuhnya ke dalam bayangan besar.
Energi spiritual yang kuat di dalam laut berdaulat dikonsumsi dan dikeluarkan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Namun, langkah ini tidak terlalu mengancam bagi Muchen, yang memiliki dasar kultivasi yang kuat, karena energi spiritual di laut berdaulatnya sepenuhnya dimungkinkan melalui kultivasinya sendiri. Ditambah dengan fusinya dengan api yang tak dapat dihancurkan, kualitas energi spiritualnya lebih unggul daripada energi spiritual biasa. Ketika lonjakan energi berlangsung sekitar 10 menit atau lebih, kerusuhan di laut berdaulat berangsur-angsur mereda, dan cahaya ungu yang menyilaukan merasuki udara laut berdaulat. Roh Muchen mengangkat kepalanya untuk melirik langit, yang sekarang ditutupi dengan cahaya ungu. Langit tiba-tiba berguncang, saat bayangan ungu besar, yang tingginya sekitar 1000 kaki, perlahan berdiri tegak di langit, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan beriak di sekitar tubuhnya. Bentuk embrio dari tubuh surgawi yang berdaulat kini telah terbentuk. Muchen menatap bayangan ungu itu, menghela napas lega. Namun, ia kemudian menegang lagi, karena ia tahu bahwa kultivasi yang sebenarnya baru saja dimulai. 9 matahari Zoysia, berubahlah! Bisikan pelan terdengar di hati Muchen. Di ruang kultivasi, 9 matahari Zoysia, yang telah melayang di depan Muchen, tiba-tiba bergetar, lalu berubah menjadi seberkas cahaya terang, melesat langsung ke mulut Muchen yang sedikit terbuka. Langit di atas laut berdaulat tampak terkoyak saat ini, hanya untuk memperlihatkan seberkas cahaya menyilaukan yang turun dari langit, seolah-olah matahari sedang terbenam. Di dalam cahaya itu, orang dapat melihat Zoysia yang bergoyang, di atasnya, tampak ada 9 matahari yang terik terbit. Roh Muchen mengulurkan jari-jarinya dan menunjuk ke udara. 9 matahari sebagai bentuknya. 9 matahari Zoysia turun lurus, seperti yang diperintahkan, lalu mendarat di mahkota bayangan ungu besar itu. Begitu 9 matahari Zoysia memasuki bayangan raksasa itu, bayangan itu hancur berkeping-keping, saat 9 matahari yang membakar melonjak keluar, lalu akhirnya menggantung di kepala, jantung, anggota badan, dan bagian penting lainnya dari bayangan raksasa itu. Ketika 9 matahari kembali ke posisi mereka tampak terbakar dalam sekejap, suhu yang sangat tinggi, yang mereka pancarkan, menyebar dengan cepat. Energi spiritual yang sangat besar yang ada di dalam bayangan besar itu juga terbakar dengan kecepatan yang mencengangkan. Bentuk besar bayangan raksasa itu juga menyusut dengan cepat. Sesuai dengan kecepatan ini, hanya butuh beberapa saat bagi bentuk embrionik dari tubuh surgawi penguasa yang telah diolah dengan susah payah oleh Muchen, untuk terbakar habis sepenuhnya oleh 9 matahari yang membakar. Begitu bentuk embrionik dari tubuh surgawi penguasa itu terbakar habis, usaha Muchen akan sia-sia. Di ruang kultivasi, mata Muchen yang tadinya tertutup rapat, tiba-tiba terbuka, saat dia menjentikan jarinya. Gelang biji mustar di pergelangan tangannya bergetar, saat arus deras mengalir keluar. Ketika aliran deras itu mengalir keluar, kabut tebal muncul di ruang kultivasi. Kabut inilah yang telah diubah oleh energi spiritual. Arusnya seperti aliran sungai, dan terkondensasi dari cairan spiritual berdaulat. Selain itu, di aliran sungai kecil ini, setidaknya ada 10.000 tetes cairan spiritual berdaulat. Muchen sudah lama tahu bahwa, jika dia ingin mengolah tubuh abadi matahari agung, dia akan membutuhkan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat. Karena itu, dia telah meminta Nin Nether untuk menghancurkan segel mangkuk kondensasi spiritual, yang akan memungkinkannya memperoleh sekitar 50.000 tetes cairan spiritual berdaulat. Ini adalah jumlah yang sangat besar, dan Muchen dapat merasakan bahwa jumlah cairan spiritual berdaulat ini sudah mencakup sebagian besar kekuatan spiritual yang tersimpan dalam mangkuk kondensasi spiritual. Namun, untuk berhasil mengolah tubuh abadi matahari agung, membayar harga 50.000 cairan spiritual berdaulat jelas sepadan. Begitu sungai energi spiritual yang telah diubah dari cairan spiritual berdaulat muncul, ia diserap ke dalam tubuh Muchen, yang menghisapnya dengan mulutnya. Tubuhnya bergetar hebat, dan karena ia tidak berani membiarkan sejumlah energi spiritual yang mengerikan itu tetap berada di dalam tubuhnya, ia langsung mengalirkannya ke laut berdaulatnya. Saat mengalir, ia mengalir deras ke dalam bentuk embrio dari tubuh surgawi berdaulat. Di langit laut berdaulat, banyak retakan terbuka, dan banjir energi spiritual mengalir turun, menyerbu tubuh surgawi berdaulat. Dengan penambahan sejumlah besar energi spiritual, kecepatan penyusutan bentuk embrionik dari tubuh surgawi penguasa akhirnya melambat. Gelombang energi spiritual yang luar biasa terus-menerus dibakar oleh 9 matahari yang terik. Namun saat terbakar, kabut emas muncul, yang menggulung dan akhirnya diserap oleh tubuh surgawi penguasa yang besar.
Titik-titik cahaya keemasan mulai muncul pada benda langit saffron yang besar, yang semuanya berkilauan dengan cahaya ungu. Di bawah pembakaran 9 matahari yang terik, energi spiritual dikonsumsi pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Hanya dalam waktu setengah hari, aliran sungai energi spiritual, yang terdiri dari 10.000 tetes cairan spiritual saffron, terbakar habis. Pengaruh aliran sungai energi spiritual tersebut adalah memungkinkan bentuk embrio benda langit penguasa menjadi lebih terang, karena lebih banyak bintik emas yang muncul. Segel roh Muchen berubah lagi. Langit runtuh lagi, retakan muncul, dan aliran energi spiritual yang dahsyat turun. Jelas, dia bermaksud untuk menggunakan lagi cairan spiritual berdaulat yang telah disiapkan sebelumnya. Jika langkah pertama bergantung pada seberapa kuat energi spiritual seseorang, langkah kedua akan ditentukan oleh seberapa banyak kekayaan yang dimiliki seseorang. Kecepatan konsumsi energi spiritual dalam proses kultivasi, tubuh abadi matahari agung, juga mengejutkan Muchen. Jika dia tidak cukup beruntung memenangkan mangkuk kondensasi spiritual dalam kompetisi akademi spiritual, dan kebetulan ada sekte kuno yang mengumpulkan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat, tampaknya, bahkan jika dia berhasil mengumpulkan bahan-bahannya, dia akan gagal, karena dia tidak dapat mengumpulkan cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar. Bagaimanapun, benda langit berdaulat biasa hanya membutuhkan maksimal 1 hingga 2.000 tetes cairan spiritual berdaulat. Namun, jumlah cairan spiritual berdaulat ini, jika diterapkan pada konteks ini, sama sekali tidak mencukupi. Muchen menghela napas pelan dalam hatinya, saat ia mencoba untuk fokus. Langkah kedua adalah membiarkan cairan spiritual berdaulat terus mengalir ke dalam bentuk embrio tubuh surgawi berdaulat. Proses ini memakan waktu hampir 8 hari. Selama 8 hari ini, lonjakan energi spiritual tidak berhenti sama sekali, dan semua 50.000 tetes cairan spiritual berdaulat telah dihabiskan sepenuhnya. Saat tetes terakhir cairan spiritual berdaulat telah habis, bahkan Muchen, yang memiliki pandangan optimis seperti itu, merasa takut. Dia tahu bahwa, jika orang lain mengetahui bahwa dia telah menggunakan 50.000 tetes cairan spiritual berdaulat untuk mengolah tubuh surgawi berdaulat, mereka akan terkejut. Namun, 50.000 tetes cairan spiritual berdaulat jelas memiliki efek yang luar biasa. Di dalam laut berdaulat, jiwa Muchen mendongak ke langit. Ia melihat bayangan raksasa, yang tingginya sekitar 1000 yard, berdiri tegak. Bayangan ini tidak lagi bersinar dengan cahaya ungu, tetapi emas pekat. Aliran cahaya keemasan merasuki setiap sudut tubuhnya yang besar, seolah-olah itu adalah Buddha emas, menindas dan misterius. Perasaan tak terlihat dan menindas merasuki udara, yang menakutkan. Muchen jelas merasakan bahwa, di dalam bayangan emas, 9 matahari yang terik masih menyala, tetapi tidak dapat lagi membakar tubuh surgawi penguasa. Itu karena tubuh surgawi penguasa sekarang mulai terbentuk. Langkah kedua, 9 matahari sebagai bentuknya, telah berhasil. Muchen menghela napas lega di dalam hatinya, tetapi tubuhnya menegang lagi di saat berikutnya. Tatapannya berubah semakin muram, karena dia tahu bahwa langkah selanjutnya akan menjadi langkah paling berbahaya dalam mengolah tubuh abadi matahari agung. Jika dia tidak mampu bertahan, maka semua usahanya akan sia-sia. Di ruang kultivasi, Muchen membuka matanya dan menatap buah di depannya. Itu adalah buah matahari besar kekosongan, dan energi spiritual yang dimilikinya lebih mengerikan daripada 9 matahari Zeusya. Muchen menatapnya, tatapannya tegas. Dia meraih buah matahari besar kekosongan, dan memasukkannya ke dalam mulutnya, matanya yang gelap dipenuhi dengan tekad. Dia tidak ingin gagal pada titik ini, tidak setelah bertahun-tahun merencanakan dan mempersiapkan penyelubungan wujud seseorang dengan energi matahari agung. Laut berdaulat yang tenang tiba-tiba mengamuk, dan permukaan bayangan keemasan yang berdiri di atas laut berdaulat beriak. Kemarahan yang tak terlukiskan turun dari langit, menyelimuti seluruh laut berdaulat. Jiwa Muchen mendongak dengan sungguh-sungguh, dan langit di atas laut berdaulat tampak terkoyak oleh retakan besar. Di dalamnya, seberkas cahaya menyilaukan merasuki seluruh laut. Tekanan yang sangat menindas turun, hanya untuk melihat matahari keemasan yang besar merobek ruang dengan aura yang mendominasi dan melonjak ke laut berdaulat. Matahari keemasan itu jelas merupakan hasil transformasi dari buah matahari besar Void. Sinar keemasan yang ganas menyelimuti matahari keemasan.
Suhu yang sangat tinggi merasuki laut berdaulat, menyebabkan energi spiritual di dalam laut menguap. Kekuatan buah matahari besar Void jauh lebih dahsyat daripada kekuatan Zoysia 9 matahari. Mu Chen melihat pemandangan itu dengan keterkejutan di dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menahan rasa takutnya. Tangannya bergerak cepat saat dia membentuk segel, suaranya yang dalam bergema di laut berdaulat. Penyelidikan bentuk seseorang dengan energi matahari agung. Saat raungan Mu Chen bertahan, matahari keemasan perlahan terbenam dan memasuki mahkota bayangan emas besar sedikit demi sedikit. Api keemasan tiba-tiba mengalir ke dalam bayangan keemasan, dan tetesan cairan keemasan di permukaan tubuh yang disepuh emas menetes ke bawah seolah-olah telah meleleh. Semangat Mu Chen memerah. Dia bisa merasakan bahwa dalam bayangan emas ini, seolah-olah ada tungku api yang menyala. Api emas itu membubung dan mengamuk saat kekuatannya meningkat tajam, seolah-olah akan meledak melalui bayangan emas itu. Mata Mu Chen tampak muram. Jika 9 matahari Zoysia sebelumnya membantu memperkuat dan memadatkan bentuk embrionik tubuh surgawi berdaulat, buah matahari besar kekosongan akan datang untuk menguji keteguhannya. Jika berhasil, tubuh surgawi berdaulat akan benar-benar dibudidayakan, tetapi jika gagal, matahari keemasan akan sepenuhnya menghancurkan tubuh surgawi berdaulat yang tidak memenuhi syarat. Saat api keemasan di atas matahari keemasan itu tumbuh semakin terang, cairan keemasan menetes semakin cepat di permukaan Saffron Celestial Body, dan Saffron Celestial Body yang besar itu berangsur-angsur menyusut. Tatapan mata Mu Chen semakin muram. Api emas yang dipancarkan dari matahari keemasan semakin ganas, dan intensitas kegilaannya terus meningkat. Pada tingkat ini, Saffron Celestial Body tidak akan mampu menahan serangan itu. Namun, Mu Chen tidak punya jalan keluar. Jika dia gagal, dia tidak akan punya kesempatan kedua untuk mengolah tubuh abadi matahari agung, dan ini adalah hasil yang tidak dapat dia tanggung. Mu Chen menggertakkan giginya saat dia menatap tajam ke arah tubuh surgawi berdaulat yang terus-menerus meneteskan cairan emas. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Setengah hari berlalu dalam sekejap. Cairan emas mengalir turun seperti sungai di permukaan Saffron Celestial Body yang keemasan, mengurangi Saffron Celestial Body yang agung menjadi sebagian kecil dari ukuran aslinya. Tubuhnya terdistorsi seolah-olah telah terbakar hingga batasnya oleh suhu tinggi. Api emas kecil merebes melalui pori-pori tubuh surgawi yang berdaulat dan melilit permukaan tubuh. Tatapan mata Mu Chen menatap tajam ke titik di antara kedua alis tubuh surgawi berdaulat saat matahari keemasan berubah menjadi bola api, kobaran api keemasannya menggeliat tak terkendali seperti ular melilit. Matahari keemasan itu sekarang terlalu terang untuk dilihat. Fluktuasi yang dahsyat masih meningkat. Lambat laun, wajah Mu Chen berubah menjadi bengkok. Matanya merah, dan telapak tangannya gemetar. Dia menatap tubuh surgawi berdaulat yang cacat dan wajahnya memucat. Dia tahu bahwa tubuh surgawi berdaulat yang telah dipadatkannya tidak dapat menahan terik matahari keemasan. Kekuatan itu terlalu brutal. Itu akan meledak. Jantung Mu Chen berdebar kencang. Di tengah alis Saffron Celestial Body, cahaya keemasan semakin terang, dan fluktuasi hebat menunjukkan bahwa Saffron Celestial Body telah mencapai batasnya. Matahari keemasan itu berkelap-kelip dengan cahaya bagaikan jantung yang berdetak pelan, dan pada saat itu, cahayanya tiba-tiba memadat, dan seberkas cahaya keemasan yang terang memancar keluar. Pilar-pilar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan ganas dari dalam tubuh surgawi berdaulat saat tubuh yang awalnya tidak bisa dihancurkan ini tiba-tiba meledak. Saat tubuh surgawi berdaulat meledak, Mu Chen membentuk segel dengan kedua telapak tangannya. Di dalam ruang kultivasi, daun ilahi abadi yang menunggu dalam diam melesat tepat ke dahi Mu Chen, dan di saat yang bersamaan, seberkas cahaya sempit melesat menembus langit laut berdaulat, menyerbu ke dalam tubuh surgawi berdaulat yang meledak. Gelombang kejut emas yang mengerikan mengamuk saat gelombang yang bergejolak menderu di laut berdaulat. Ruang itu terdistorsi secara intens, bahkan membuat laut berdaulat hampir meledak. Roh Mu Chen bersembunyi di kedalaman laut berdaulat untuk mencegah dirinya terkena gelombang kejut yang mengerikan. Kekacauan itu berlangsung lama, lalu akhirnya berangsur-angsur melemah. Roh Mu Chen muncul dari kedalaman laut berdaulat, dan dia segera melihat ke arah langit yang dipenuhi cahaya keemasan. Bayangan keemasan itu tidak ada lagi, tampaknya telah dihancurkan oleh gelombang kejut. Apakah itu gagal?
Mu Chen menatap area itu dan tiba-tiba duduk bersila dengan tenang. Tangannya membentuk segel, dan dia melafalkan mantra pelatihan tubuh abadi Matahari Agung. Mantra itu mengalir dengan lancar dan tenang di dalam hatinya, seperti air yang mengalir. Hatiku bagaikan matahari agung, cemerlang dan abadi. Nyanyian pelatihan itu bergema bagaikan lagu lonceng di hati Mu Chen saat ia menyadari sesuatu. Tangannya membentuk segel saat ia menggeram, perlindungan abadi. Cahaya keemasan memenuhi daratan saat tiba-tiba beriak dan menyebar. Di dalam cahaya keemasan, sehelai daun tua yang telah mati diam-diam melayang di udara, lalu hancur menjadi titik-titik cahaya kecil dan berhamburan keluar. Cahaya-cahaya ini tampaknya memiliki kemampuan ajaib untuk pulih, dan di tengah fluktuasi, berkas-berkas cahaya keemasan berkumpul bersama. Dengan konvergensi cahaya keemasan, bayangan keemasan besar mengembun bersama sedikit demi sedikit. Dalam waktu singkat, cahaya keemasan memenuhi daratan saat tubuh surgawi berdaulat mengembun dan terbentuk kembali. Terlebih lagi, tubuh surgawi berdaulat memadat, dan kali ini tampak lebih cemerlang karena diselimuti cahaya keemasan. Tubuhnya yang berlapis emas seolah-olah merupakan entitas paling kokoh di dunia, membuatnya tak terkalahkan. Lebih jauh lagi, pada permukaan tubuh surgawi berdaulat yang berwarna emas, beberapa pola berwarna ungu gelap dapat terlihat. Pola-pola tersebut sederhana namun canggih, dan setelah diamati lebih dekat, pola-pola tersebut merupakan gambaran matahari terbit. Seolah-olah 10.000 matahari telah terbit di langit, membentuk pemandangan yang agung dan megah. Tubuh surgawi berdaulat ini duduk bersila dengan tenang di langit, dan dalam keheningan, cahaya keemasan mengalir. Nuansa aura agung kuno yang tak terlukiskan memenuhi atmosfer, mengejutkan Mu Chen. Tanpa kehancuran, seseorang tidak dapat terbentuk. Seseorang hanya dapat terbentuk setelah kehancuran, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kini setelah tubuh surgawi berdaulat itu terbentuk, tak dapat dipungkiri lagi bahwa tubuh itu lebih sempurna dibandingkan dengan tubuh yang telah dipadatkannya sebelumnya, tak ada sedikit pun cacat atau cacat padanya. Jelaslah bahwa tubuh surya abadi agung yang sejati harus melalui kehancuran terlebih dahulu untuk akhirnya menjadi lebih sempurna dan kuat dengan kekuatan daun ilahi abadi. Apakah ini? Mu Chen mengangkat kepalanya, keterkejutan tergambar di matanya saat dia berkata, tubuh abadi matahari yang agung. Cahaya keemasan itu perlahan menghilang, dan tubuh surgawi emas yang agung itu menjadi lebih jelas. Wajahnya tidak berbeda dengan Mu Chen, tetapi dari kejauhan, itu menyerupai Buddha emas raksasa dengan kekuatan untuk menekan langit dan bumi. Di belakang kepala tubuh surgawi yang berdaulat, ada matahari emas besar yang tergantung di udara. Api emas membumbung di sekitar matahari yang menyala, misterius dan luar biasa. Budidaya tubuh abadi matahari agung akhirnya berhasil. Kebahagiaan yang tak tertahankan terpancar di mata Mu Chen saat dia akhirnya berhasil mengolah tubuh abadi matahari agung setelah berusaha keras. Dia telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat rohnya bergerak, muncul di atas mahkota tubuh abadi matahari agung sebelum secara bertahap turun ke dalamnya. Saat roh menyatu dengannya, mata Great Solar Unding Body tiba-tiba terbuka. Cahaya keemasan memenuhi udara, memancarkan aura agung dan misterius. Di ruang kultivasi, mata Mu Chen yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat dia duduk dengan tiba-tiba. Cahaya keemasan melonjak keluar dari dalam tubuhnya, dan siluet emas besar muncul. Ruang kultivasi bergetar hebat, dan tubuh surgawi berdaulat berwarna emas berdiri di atasnya. Seketika, retakan besar muncul di ruang kultivasi itu dan akhirnya runtuh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Nine Nether telah duduk di atas panggung batu di luar ruang kultivasi. Dia menatap tajam ke arah ruang kultivasi yang dipenuhi cahaya keemasan, dan fluktuasi energi spiritual yang mendebarkan membumbung tinggi ke langit. Apakah budidayanya berhasil? Jantung Nine Nether berdebar kencang saat ia terbang ke langit, tangannya membentuk segel. Seberkas energi spiritual besar turun dan menyelimuti ribuan meter di sekitarnya. Saat cahaya menyelimuti area tersebut, sebuah tubuh surgawi emas berukuran sekitar 1000 yard meledak keluar dari ruang kultivasi dan berdiri tegak di langit dan bumi. Nine Nether mendongak saat dia melihat tubuh surgawi emas yang menyerupai Buddha emas raksasa dengan matahari emas melayang di belakangnya. Rasa terkejut tergambar jelas di wajah cantiknya. Dia tahu bahwa tubuh surgawi berdaulat yang dikultivasikan Mu Chen sangat luar biasa, tetapi dia tidak menyangka benda itu begitu spektakuler dan agung.
Ini adalah tubuh abadi matahari yang agung? Gumamnya, saat keterkejutan dan kengerian memenuhi hatinya.